Kini, trading bisa lebih puas dan nyaman. Dengan lot mulai 0,01, leverage 1:500, dan free swap tanpa batas. Yuk, download sekarang! Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan juga kita sebelum membahas ya chart ini lebih lanjut untuk si gold ini ya, kita mau lihat dulu untuk event hari ini. Itu kurang lebih ada dua event ya untuk hari ini. Yang pertama itu ada dari PPI ya. Kemudian yang kedua itu ada dari The Fed ya. Powell ada speech untuk hari ini di jam 9 malam gitu teman-teman. Nah, kalau kita pantau nih untuk PPI itu di jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Ini kalau kita previewnya itu sekitar 0,2 dan forecast itu 0,3 teman-teman. Artinya di sini ada kenaikan dari si PPI itu sendiri ya. Dimana kalau kita pantau memang untuk bulan kemarin ya, di bulan April ini ada terjadi penurunan dari 0,6 ya ke forecastnya 0,3 turun. Ternyata hasil itu adalah 0,2 gitu teman-teman. Nah, untuk hari ini kalau kita lihat previewnya dari 0,2 ya, ini sama ini ya, masih sama kan, ini previewnya dia, forecastnya 0,3, artinya ada peningkatan dari si PPI itu sendiri teman-teman. Dan ini nanti imbasnya apa? Imbasnya adalah positif untuk si DXY atau si USD ini sendiri teman-teman. Ya, let's see nanti bagaimana hasilnya ya kan. Soalnya nanti juga di jam 9 malam ya pasti market itu setelah news PPI itu hanya ada sedikit sentimen gitu. Sentimen market itu nggak akan sevolatil yang bagaimana. Kenapa? Karena dia masih menanti atau menunggu ya si jam 9 malam ini dari si The Fed ini sendiri, dia ada speech ya gitu teman-teman. Oke, jadi dari si news untuk hari ini itu clear ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk bahas mengenai chart dari si gold sama DXY ya. Nah, untuk yang pertama kita mungkin enaknya bahas dari si DXY ini dulu. Nah, kemarin kalau kita lihat DXY memang bisa dikatakan apa ya, belum ada banyak perubahan ya, karena memang kalau kita pantau untuk DXY di tanggal 13 kemarin itu cenderung mengalami pelemahan ya, cuma memang pelemahannya tidak begitu signifikan gitu. Jadi bisa dikatakan pelemahan atau penurunan dari si DXY ini dia membuat zona akumulasi yang baru lagi teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga kalau dari time frame daily ya. Nah, time frame daily ini juga kalau kita pantau itu masih akumulasi gitu. Jadi masih akumulasi dari hari Jumat nih ya. Jumat, Senin, nah ini untuk yang hari Selasa gitu. Hari Selasa dia akumulasi juga ya teman-teman ya. Jadi overall kalau kita lihat memang secara tren ya, minor trendnya itu masih dipertahankan untuk downtrend ya kan. Karena untuk main trendnya itu atau main levelnya itu masih di sini ya kan, di 105.56 sampai 105.68. Nah, untuk saat ini sedang berada di area support ya dari si DXY itu sendiri gitu. Supportnya dari mana? Supportnya itu kita ngambil dari sini gitu ya. Nah, ini di 4 hours ya kalau kita lihat. Nah, ini 4 hours ini kan ada patokan ya di sini. Nah, ini support levelnya dia gitu teman-teman. Oke, artinya untuk saat ini kalau memang hasil ya dari dari PPI ya itu bagus ya untuk si DXY, maka si DXY ini ada potensi untuk rebound ya dari level saat ini dengan menyentuh kembali ke level harga di 105.56 sampai 105.68 gitu. Jadi dia ada potensi ke sini nih dia malam ini. Dan besok juga sebenarnya ada CPI gitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat memang CPI ini juga salah satu news yang dinanti-nanti ya kan oleh si market ini sendiri. Jadi untuk hari ini sama besok itu market akan cenderung sideways sambil menunggu ya atau menanti si data ini rilis teman-teman gitu. Oke, jadi akan cenderung sideways dulu nih, baik itu nanti GBP USD, Euro USD atau gold itu sendiri ya kan akan cenderung sideways. Nah, ini adalah beberapa potensinya, tapi kalau secara technically memang dia masih ada potensi untuk turun ya. Kita kembali ke level 104.96 sampai terendahnya itu bisa ke level harga ini yaitu di 104.69 sampai 104.49 gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya, ini untuk si DXY itu sendiri. Nah, berarti kalau memang kita lihat ya dari si gold ini sendiri, itu gold juga kemarin itu dia mengalami penurunan gitu. Jadi ada penekanan juga dari si gold itu sendiri gitu ya, dari si pihak seller ya.
Ini kalau kita lihat dari daily ya, ini dailynya memang kemarin itu dia kan tanggal 13 ya. Nah ini membentuk bearish engulfing yang baru lagi. Jadi kemarin ini ada bearish engulfing, nah ini ada bearish engulfing baru lagi gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini selama si gold ini ya belum bisa break ya di atas atau closing dailynya itu di atas 2360 ya, 2360 berarti sini. Nah ini ya 2360, artinya gold ini ada potensi untuk menunjukkan penurunan kembali gitu. Berarti untuk level hari ini yang perlu kita pantau adalah 2352 ya kan, sampai 2360 gitu sebagai potensial selling point kita untuk hari ini. Nah ditambah lagi ini juga dia sedang berada di area main level daily-nya dia nih gitu. Main level daily ini berarti otomatis si daily level ini masih menjadi area resisten untuk si XAUUSD ini sendiri teman-teman. Nah nantinya dia akan menjadi support lagi ketika ya si candle saat ini nih yang hari ini itu bisa closing di atas 2352 kembali itu ya. Jadi secara candle atau secara technically memang gold ini masih ada potensi lebih besar untuk melanjutkan penurunan kembali ya. Nanti targetnya itu bisa kesini lagi nih, di range harga 2305 ya sampai 2279 gitu teman-teman penurunannya. Nah, kalau misalkan dia berhasil break dari 2360 ya, maka dia akan kembali ke level harga sini 2373 sampai 2380 gitu teman-teman. Oke, jadi ada dua level daily yang perlu kita pantau. Yang pertama 2352, yang kedua itu 2360. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat ke intraday. Jadi kalau untuk intraday ya, untuk saat ini di 2344 itu masih jadi area resisten ya untuk si gold itu sendiri ya. Nih kalau kita lihat nih resisten levelnya dia, kemudian ini minor resisten ya untuk intradaynya dia. Nah kemarin itu dia sempat break turun, dia bawah 2337, terus dia ketahan nih sebagai resisten. Nanti di breakout lagi sama dia gitu teman-teman. Jadi kalau intraday memang ada potensi dia masih naik, tapi kalau daily overall dia masih turun gitu. Ya kayak kalau intraday mungkin enaknya ya untuk intraday ini sendiri kita pantau dulu untuk saat ini 2344 di sini ya kan pertama. Terus kedua itu recommended sih kita lebih baik pantauin nanti di 2347 sampai 2351 gitu teman-teman. Karena ini ratio reactionnya di sini gitu. Nanti untuk selling point yang kedua itu kita bisa pantau di sini di 2359 sampai 2364 gitu ya gitu. Nah mungkin nanti untuk sedikit penyesuaian aja nih ya, saya mau sesuai sedikit sama yang range daily-nya ini. Nantinya untuk yang ini kan 51 ya. Nah ini kan pas di 52 nih. Kita naikin dikit ke 53, jadi ini zona mau saya sedikit ubah ya kan. Ini biar nggak terlalu makan banyak juga. Pipsnya mungkin mau saya ambil ke sini gitu. Nah jadi yang perlu kita pantau itu dari ini yang sama-sama kena. Nah mulai dari 2348 ya sampai 2353 gitu ya, ini yang perlu kita pantau untuk hari ini. Kemudian ada lagi tadi di 2360. Nah 2360 berarti masuk ke dalam kategori di sini ya, di sini berarti ini selling point pertama, ini selling point kedua, dan ini selling point ketiga gitu. Jadi ada 3 selling point yang perlu kita pantau ya untuk intraday. Tapi kalau untuk daily tadi ada 2 level yang perlu kita pantau. Nah, kalau daily level itu berarti ini poin 1, poin 2 gitu. Ini daily level gitu. Ini minor levelnya dia, yang minor itu di 2344 ya sampai 2343 gitu. Oke, kemudian untuk support ya, supportnya itu ada di 2341, 2337 ya kan. Kemudian next supportnya itu ada di 2331 sampai 2325 gitu teman-teman. Jadi overall untuk daily itu downtrend, dan untuk intraday untuk hari ini juga masih bearish pressure ya di sini gitu. Masih ada bearish pressure. Kemudian last high-nya dia itu ada di sini 2348 gitu. Jadi ini last high-nya dia. Ini potensi jadi selling point ya, tinggal tunggu aja, maksudnya tinggal cari konfirmasi selnya di area sini. Kalau nggak ada konfirmasi berarti lanjut lagi, kita boleh nanti cari di 90-an sini gitu teman-teman. Oke,
Oke, nah berarti kalau misalkan hari ini newsnya PPI-nya itu bagus ya untuk si DXY, maka si gold ini sesuai dengan pola candle hari ini. Itu pola candle terbentuk bearish engulfing, berarti dia akan mulai dengan penurunan dengan target harga di terdekatnya itu di 2331 sampai 2325 ya, ini terdekatnya dia. Kemudian lanjut lagi itu bisa ke level harga, kita ngambil minor supportnya dulu ya, di sini itu bisa ke 2320 sampai 2318 gitu teman-teman. 2320, 2318, sorry 2317 sini. Nah ini ya, ini targetnya dia. Jadi target penurunannya ini penurunan pertama, ini penurunan kedua gitu. 2320, 2317 ya, oke. Berarti kurang lebih nanti itu dia bisa turunnya itu kan ya opening 2336 ya, 2336 inilah. Nah itu kurang lebih kalau dia turun ke sini sekitaran 0,83%, jadi masih possible ya untuk mencapai atau reach ke 2320 untuk malam hari ini gitu teman-teman. Oke, jadi itu mungkin ya yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya, berdasarkan dengan hasil news ya. CPI juga bagus ya untuk DXY di potensinya ya. Tapi kita tunggu nanti hasil aktualnya bagaimana gitu. Ya, terus kemudian yang perlu kita hati-hati untuk hari ini sama besok adalah ya yang hari ini itu di jam malam nanti gitu, yang PPI ya, sama terutama di The Fed ya, dia mau ngomong gitu di speech ya itu sendiri ya, si Powell. Kemudian besok itu di hari Rabu kita perlu hati-hati sama CPI gitu. Jadi ya saya usahakan ya, maksudnya saya sampaikan juga kepada kalian semua, sebisa mungkin untuk minggu ini kita agak less trade dulu aja gitu, nggak masalah gitu. Ketinggalan movement atau ketinggalan momen itu bukan menjadi masalah utama gitu. Justru yang jadi masalah utama adalah ketika kita gagal ya, atau bahasanya kayak amit-amit sampai misalkan modal kita habis di minggu ini gitu teman-teman. Karena memang minggu ini pergerakannya pasti banyak unpredictable ya, dan juga pasti tingkat volatilitas lebih tinggi gitu. Ya itu sih hanya saran dan juga POV dari saya gitu teman-teman. Tapi silakan kalian sesuaikan kembali dengan keinginan kalian dan juga keperluan kalian ya, kepentingan di dalam market itu sendiri. Karena setiap orang pasti beda-beda, maksudnya kayak teknik tradingnya, keinginan tradingnya bagaimana, pasti beda-beda gitu kan. Jadi silakan disesuaikan aja. Intinya kalau pesan dari saya itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.